Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Nah, untuk kali ini Umi akan menjelaskan materi tentang PPKN kelas 7 semester 2 di bab pertama tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, apa sih tujuan pembelajaran untuk di bab 1 ini? Baik, didengar, dicatat, dan diingat ya anak-anak. Yang pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Yang bagian A, mengenai kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Bagian pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakan sebagai Pancasila. Itu sebagai dasar negara kita. Nah, jadi dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya bagaimana sih? Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Maksud fundamental itu bagaimana? Hal yang paling mendasar dalam negara kita. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang ada di 5 sila tersebut. Jadi aktivitas kita itu tidak bolehlah luput dari nilai-nilai norma-norma yang ada dalam Pancasila. Makanya disebut bahwasannya Pancasila sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan, karena Pancasila juga sebagai pandangan hidup kita, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Jadi kita itu memiliki Pancasila sebagai simbolis kita, begitu kan? Gak ada bangsa lain yang mempunyai Pancasila kecuali hanya Indonesia yang memiliki Pancasila. Simbolis kita kan burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu terdapat simbol-simbol Pancasila. Disitulah ciri khas corak dari bangsa kita, Pancasila. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya bagaimana sih perencanaan Pancasila ini, perencanaan pembuatan dasar negara kita dirancang oleh BPUPKI sebagai perwakilan rakyat, lalu disahkan oleh BPKI juga sebagai perwakilan rakyat. Jadi secara otomatis rakyat menyetujui bahwasannya dasar negara kita adalah Pancasila. Justru itu kita harus mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila karena sudah menjadi perjanjian luhur kita gitu. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Semua hukum, aturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Jadi yang namanya sumber itu kan asal. Nah, asal hukum, asalnya dari mana? Pancasila itu juga menjadi nilai hukum, norma hukum tertinggi. Nah, Pancasila ini sebagai norma hukum tertinggi di dalam aturan kita gitu. Jadi aturan-aturan yang berlaku, undang-undang itu semuanya juga berdasar pada Pancasila. Tidak boleh aturan yang berlaku di Indonesia itu menyalahi aturan yang sudah ada di Pancasila. 5 dasar tersebut, norma-norma yang ada di dalam nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Jadi Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum kita kan banyak, traktat, jurisprudensi, undang-undang. Nah, itu sebagai sumber hukum. Nah, sumbernya lagi adalah, dasarnya lagi adalah Pancasila tersebut. Nah, itulah yang menjadi sumber dari sumber hukum kita, Pancasila. Nah, yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, bagian yang B, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, untuk membentuk identitas dan jati diri bangsa. Nah, kita tuh punya jati diri, bangsa kita punya jati diri, punya identitas. Apa identitas kita? Ya Pancasila. Kalau disebutkan Pancasila, pasti berkaitan dengan Indonesia. Nah, yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang ketiga, yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Nah, yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, yang kelima, sarana pemersatu bangsa. Yang C, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita lihat kan itu ada simbol bintang, yang artinya itu simbol yang pertama dari sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepada kepercayaan Tuhan yang Maha Esa kepada yang lain. Ini maksudnya juga bahwasanya kita sebagai warga Indonesia bebas untuk memilih agama apapun itu. Namun harus dengan agama yang resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak boleh lari dari agama-agama yang lain. Ada 6 agama yang resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kita. Jadi selain dari itu, kalau ada agama-agama yang masuk, apa berlaku? Tidak berlaku. Karena kita sudah sepakati bahwasannya hanya 6 agama yang resmi di Indonesia. Bolehkah warga Indonesia tidak beragama? Tidak, karena sudah ketentuannya dalam Pancasila bahwasannya kita memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada simbol Pancasila yang kedua, yaitu rantai emas yang saling berkaitan.
Artinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menggambarkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Nah, di sila kedua ini juga mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku kita yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia. Nah, juga sesama lingkungan kita. Nah, kita juga harus beretika, etika baik kepada seluruh warga Indonesia, bahkan ke seluruh manusia. Kita harus bersikap beradab. Begitulah nilai-nilai yang ada di Pancasila kita di sila kedua. Nah, yang ketiga, di samping itu ada lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin yang melambangkan persatuan Indonesia, menggambarkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, simbol yang keempat yaitu kepala banteng di sila keempat, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Nah, di sila yang terakhir nih, sila kelima, yaitu simbolnya padi dan kapas. Arti di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, suka melakukan kegiatan dalam yang kamu mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Bagian D, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama lingkungan keluarga. Berbakti kepada orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak, saling menghormati sesama anggota keluarga, saling membantu sesama anggota keluarga, bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar, menyelesaikan perbedaan dengan cara musyawarah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Hanya mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis, mendorong sikap kekeluargaan, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya memberikan bantuan pada korban bencana alam, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, ras dalam pergaulan sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga fasilitas umum. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, kita usaikan. Semoga pembelajaran tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi kali ini kita usaikan sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.